yang terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Ini tingkatan masyiah, kehendak Allah. Nah, nanti ini ada bahasan khusus. Akan ana singgung secara ringkas. Insyaallah. Yang ke berapa? Yang keempat. Yang keempat daripada catatan takdir atau daripada tingkatan takdir adalah al-khalq atau martabatul khalq, yaitu penciptaan. Apa? Penciptaan. Nah, bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yakni Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba dan Allah menciptakan amalan-amalan hamba, perbuatan-perbuatan hamba. Ini nanti ada kelompok yang sesat di sini. Ya. Ada banyak kelompok yang sesat di persoalan masyiah kehendak Allah dan sesat di permasalahan penciptaan. Ada yang mengatakan perbuatan hamba itu adalah merupakan usaha hamba. Tidak ada di situ ciptaan Allah. Ya. Manusia sendiri yang melakukannya. Tidak ada di situ Allah. Nah, ini keliru. Ya. Begitu juga ada yang tersesat dalam masyiah kehendak. Mereka mengatakan kalau begitu manusia ini dipaksa oleh Allah untuk melakukan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Manusia tidak punya kehendak. Ya, manusia seperti robot saja begitu. Nah, ini juga sesat. Tapi perlu di sini secara ringkas, secara umum antum tahu bahwa ketika kita berbicara tentang ilmullahi muhitun bikulli syai', ilmu Allah mencakup segala sesuatu, maka kita tahu bahwa ini adalah salah satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan takdir. Kenapa? Karena tingkatan takdir itu ada 4. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat adalah apa? Martabatul khalq, yaitu penciptaan. Ya. Nah. Baik, kita baca. Nanti ana jelaskan pada babnya. Kita baca ucapan daripada Syekh rahimana wa rahimahullah. Wa annahu alima a'malal ibadi khairaha wa syarraha wa alima jami'a umurihim wa ahwalihim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan-perbuatan hamba yang baik maupun yang buruk. Wa alima jami'a umurihim wa ahwalihim. Dan Allah mengetahui seluruh keadaan dan urusan mereka. Yani tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Yang kedua, wa kataba dzalika fi lauhil mahfuz. Dan Allah telah menulis itu semua di dalam lauhul mahfuz. Nah, ini Syekh juga mengisyaratkan tentang tingkatan yang kedua dari tingkatan takdir, yaitu al-kitabah, menulis, pencatatan. Ya. Nah. Dan apa takdir manusia telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir manusia ditulis oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Lauhul Mahfuz. Yang mana takdir yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ini tidak diketahui oleh seorang makhluk pun kecuali Allah. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya. Nah. Maka ikhwan, ana beri catatan. Di dalam keimanan terhadap takdir Allah pada tingkatan kitabah ini, catatan amal perbuatan manusia ini, itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah al-azali. Takdir yang terdahulu, takdir azali. Pencatatan takdir manusia yang azali. Mafhum? Ini terjadi di Lauhul Mahfuz, terdapat di Lauhul Mahfuz. Nah, yang kedua mitsaq, pencatatan yang merupakan mitsaq, yaitu pengambilan janji dari anak Adam ketika mereka masih berada dalam sulbi
ibu mereka, bapak mereka. Yaitu ketika apa? Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka di situ dia akan menjawab bahwa Rabb yang sesungguhnya itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan inilah pencatatan yang namanya mitsaq ketika dia masih disulbi bapaknya Adam. Ya. Nah, yang kedua apa? Takdir dalam kitabah ini, ya yang ketiga. Dalam pencatatan ini ada namanya pencatatan yaitu al-umri, yaitu yang terjadi seumur hidup hanya satu kali. Ya, umur terjadi satu kali dalam seumur hidup. Yaitu apa? Ketika malaikat ditiupkan di dalam roh rahim seorang wanita untuk mencatat darinya berapa perkara. Ya, yaitu tentang apa? Kematiannya. Itu, ya, pencatatan. Kemudian yang berikut adalah al-hauli. Yang keempat ya, al-hauli. Yaitu tahunan. Takdir manusia yang terjadi secara ditulis secara setiap tahun. Setiap apa? Tahun. Ini pencatatan takdir hauli ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sebab itu, barang siapa yang melalui malam Lailatul Qadar dalam melakukan amal-amal saleh dan berdoa kepada Allah, maka niscaya akan dicatatkan kepadanya kebaikan-kebaikan, dan ketika dikabulkan permohonannya, maka dicatatkan kepadanya takdirnya pada tahun berikutnya. Ya, takdirnya pada tahun berikutnya. Maka bisa jadi seseorang pada tahun lalu dia sengsara, pada tahun berikutnya dia orang yang senang. Ya. Atau bisa jadi seseorang dia pada tahun yang lalunya dia orang yang bahagia, tapi pada tahun berikutnya dia sengsara. Ya. Yaitu ketika pencatatan pada malam Lailatul Qadar, disitulah terjadinya pencatatan takdir manusia tahunan, yaitu pada tahun berikutnya. Kemudian yang kelima adalah takdir yaumi. Takdir yang terjadi setiap hari. Adanya perubahan yang dirubah oleh Allah. Allah ada menghapus sebahagian takdir, Allah ganti dengan yang lain. Ya. Nah, lalu Ustaz, yang takdir tidak bisa berubah itu di mana? Di Lauhul Mahfuz yang tidak ada seorang manusia pun, tidak ada seorang makhluk pun tahu. Dan itu adalah takdir-takdir yang bersifat umum. Paham? Adapun takdir yang bersifat rincian kepada manusia, kepada pribadi-pribadi orang, itu ada takdir-takdir yang bisa dirubah oleh Allah Azza wa Jalla, diganti dengan yang lain. Ada yang dirubah secara tahunan, diganti, ada secara harian diganti, ya. Nah, dan seterusnya. Paham ya? Yaitu kapan? Terjadi secara harian itu bisa terjadi pada satu minggu, satu kali, bisa terjadi pada setiap hari, bisa terjadi. Di mana? Yaitu ketika Allah memberikan waktu-waktu tertentu kepada seseorang yang dia berdoa tepat pada waktu itu, maka doanya diijabah. Ketika doanya diijabah, disitulah takdirnya diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Paham? Yaitu apa? Antara adzan dan qamat. Di situ ada kesempatan bagi seseorang untuk merubah takdirnya. Ketika dia berdoa tepat pada waktunya, Allah kabulkan doanya, maka berikutnya dia akan dapatkan apa yang dia doakan. Ya. Padahal yang lalunya mungkin dia tidak mendapatkan itu. Maka dihapus oleh Allah, diganti dengan yang lain. Ya, paham ya? Atau bisa terjadi secara satu pekan satu kali, yaitu di hari Jumu'ah. Ba'da sholat asar sampai matahari tenggelam. Barang siapa yang dalam keadaan berwudu, lalu dia datang ke masjid, dia berdoa, ya, sambil dia tunggu waktu sholat maghrib, dalam keadaan memanjatkan doanya sampai tenggelam matahari. Kalau dia bertepatan doanya dengan waktu yang ijabah ketika itu, maka pada hari berikutnya akan berubah takdirnya. Mafhum ya ikhwan? Maka sekali lagi kita katakan di sini,
kataba dzalika fi lauhil mahfuz. Allah Azza wa Jalla telah mencatat takdir manusia, ya, amal-amal perbuatan hamba yang baik dan yang buruk, seluruh keadaan mereka itu Allah catat secara umum di Lauhul Mahfuz. Dan ingat, di dalam keimanan atau beriman terhadap takdir Allah, tingkatan kitabah catatan ini ada 5 tingkatan. Ya, yaitu takdir azali, takdir mitsaq, takdir umri, takdir hauli, takdir yaumi. Iya. Mafhum ya? Baik. Kata Syekh kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang pencatatan takdir di Lauhul Mahfuz. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitabin. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Yaitu, tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya itu semua telah tercatat di dalam kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ya. Naam, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi kalau antum nanti berpikir, bagaimana kaifiahnya? Repot, memberatkan antum. Bagaimana Allah bisa mencatat itu semua dalam Lauhul Mahfuz? Alam semesta yang begini besar, langit yang begitu besar dengan orbit-orbitnya, bintang-bintang yang tidak berterberakan di dalamnya juga dicatat dan diatur oleh Allah. Kalau begitu sebesar apa buku catatan Lauhul Mahfuz itu? Ya, ini antum bisa pusing. Maka kalau sudah sampai di tingkat ini, gunakan kaidah yang telah berlalu, yaitu apa? Berhenti. Ya, na'am. Subhanallah, luar biasa sekali. Maka ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian, thumma inna Allah yunfidhu hadhihi al-aqdara fi awqatiha bihasabi ma yaqtadihi hikmatuhu wa masyiatuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan atau melaksanakan, ya, menerapkan, ya, takdir-takdir ini pada makhluk-makhluknya itu yang tercatat di Lauhul Mahfuz itu fi awqatiha pada waktu-waktunya bihasabi ma yaqtadihi hikmatuhu wa masyiatuhu, sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah. Ya. Semua takdir itu dicatat, lalu Allah menerapkannya tidak langsung pada waktunya. Ya. Seorang pada waktunya dia akan wafat, ya dikasih di situ waktunya. Seorang pada waktunya dia sakit, ya dikasih waktunya. Manusia bisa berbeda-beda waktu-waktu mereka. Ya, Allah terapkan, Allah wujudkan, nyatakan takdirnya itu dalam kehidupannya sesuai dengan kondisinya pada waktunya. Ya, kenapa mesti begini dan kenapa mesti begitu? Jawabannya itu pun sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah. Kenapa? Allah kasih orang ini sakit, ada hikmahnya. Sesuai dengan hikmah yang Allah berikan. Ya. Begitu pula orang ini diberikan kekayaan, ada Allah berikan hikmah. Ada orang diberikan kemiskinan pada waktu tertentu, dia jatuh miskin, dia terpuruk. Ya, pada kondisi tertentu, pada waktu tertentu, itu ada hikmahnya juga tersendiri. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala takdirkan itu semua, ada hikmahnya. Dan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Walaupun ketika menghadapi takdir Allah itu, manusia belum sanggup untuk memikirkan apa hikmah di balik takdir tersebut. Ya. Paham ya? Asyamilatani likulli ma kana wa ma yakun. Segala yang terjadi itu sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah, meliputi apa-apa yang terjadi, telah terjadi dan yang akan terjadi. Kenapa ini belum terjadi? Itu sesuai dengan hikmah Allah. Allah belum menjadikannya. Ya, dan Allah belum berkehendak untuk dia terjadi. Begitu sesuatu itu dia terjadi, kenapa dia terjadi? Itu sesuai dengan hikmah. Maka hikmah yang Allah kehendaki, dan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dia terjadi. Nah, baik. Sampai di sini ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Sampai di sini? Paham? Baik. Kita masuk kepada tahap berikut, bahasan yang disinggung oleh Syekh. Perhatikan baik-baik. Sampai di tahap ini antum paham dengan baik ya. Nah, kemudian kata Syekh melanjutkan ucapan beliau, bahasan beliau.
wa annahu ma'a dzalik wa ma'a khalqihi lil ibadi wa af'alihim wa sifatihim faqad a'tahum qudratan wa iradatan taqa'u biha af'aluhum bihasabi ikhtiyarihim. Bersamaan dengan itu, yakni bersamaan dengan Allah menakdirkan apa-apa yang Allah takdirkan telah tercatat di Lauhul Mahfuz, dan Allah mewujud nyatakan takdir kepada masing-masing manusia, ya, perbuatan mereka, kondisi mereka, dan apa-apa yang menimpa mereka pada waktu-waktu yang memang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu semua, Allah Azza wa Jalla menciptakan kepada manusia Allah memberikan kepada manusia qudrah wa iradah, yaitu kekuatan dan kehendak. Artinya bukan manusia dalam menghadapi takdir Allah ini mereka tidak punya kemampuan dan tidak punya kehendak, bukan. Paham ya? Manusia juga dibekali oleh Allah kemampuan dan kehendak. Kemampuan untuk berpikir dan berusaha untuk mencari jalan-jalan kebaikan, dan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan. Ya, manusia diberikan itu oleh Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Nah, sebab itu Allah berikan manusia kecerdasan, kepintaran, supaya dengan kecerdasan dan kepintaran itu manusia berkehendak, ya, berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Paham ya? Mafhum ya ikhwan? Baik. Jadi di sini juga ada bantahan terhadap kaum yang sesat dalam memahami takdir, yaitu kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah yang mereka mengatakan bahwa manusia ini tidak diberikan kehendak dan tidak diberikan pilihan oleh Allah, melainkan dipaksa oleh Allah untuk melakukan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk mereka. Ini kaum Jabariyah. Tapi menurut penjelasan Syekh di sini, dan ini merupakan akidah Ahlussunnati wal Jamaah yang didukung oleh sejumlah nusus, sejumlah nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, membicarakan dan menetapkan bahwa di samping Allah Subhanahu wa taala memperjalankan takdirnya dan kehendaknya kepada manusia, Allah juga memberikan kepada manusia kudrah dan iradah, kemampuan dan kehendak pula. Ya. Nah, supaya apa? Taqa'u biha af'aluhum bihasabi ikhtiyarihim. Supaya dengan kemampuan atau kekuatan mereka dan kehendak mereka itulah af'aluhum, mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan mereka bihasabi ikhtiyarihim, sesuai dengan pilihan mereka. Ya. Sesuai dengan apa? Pilihan mereka. Dan Anda juga diberikan pilihan. Anda memilih untuk melakukan sesuatu antara yang baik dan yang buruk. Ya. Nah, kenapa Anda bisa memilih untuk melakukan antara yang baik dan yang buruk? Karena Allah berikan kepada Anda kudrah, kemampuan untuk melakukan itu, dan Allah berikan kepada Anda iradah, keinginan. Mafhum ya? Nah, walam yujbirhum 'alaiha, manusia tidak dipaksa untuk melakukan perbuatan mereka itu oleh Allah, tidak. Dari itu Allah mengatakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, dan ada pula orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Manusia punya keinginan apa tidak? Punya keinginan untuk melakukan. Ya, ada di antara manusia yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan yang menuju pada jalan-jalan kebinasaan, dan ada pula manusia diberikan keinginan dan dia punya keinginan, punya kemampuan untuk melakukan amalan untuk menuju kepada jalan-jalan kebahagiaan. Ya. Lam yujbirhum 'alaiha. Mereka tidak dipaksa oleh Allah untuk melakukan itu, tidak. Allah punya takdir, Allah punya kehendak, tapi Allah juga berikan manusia punya kehendak dan punya keinginan. Ya.
Mafhum? Baik. Wa huwa alladhi khalaqa qudratahum wa masyiatahum wa khaliqus sababit tam khaliqun lil musabbab. Pahami perkara ini dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kemampuan dan kehendak manusia. Allah menciptakan sebab dan Allah menciptakan yang disebabkan. Allah ciptakan sebab, Allah ciptakan yang disebabkan, lalu Allah ciptakan juga kemampuan manusia, keinginan manusia. Seperti apa? Seperti Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebab menikah untuk mendapatkan yang disebabkan, yaitu punya anak. Ya. Allah berikan Anda pilihan untuk menikah atau tidak menikah. Mafhum ya? Paham ya? Naam. Baik. Wa af'aluhum wa aqwaluhum taqa'u bi qudratihim wa masyiatihim allataini khalaqahum Allahu fihim kama khalaqa baqiyata quwahum ad-dhahirati wal batinah walakinnahu ta'ala yassara kullan lima khuliqalah. Perhatikan, sebenarnya ini adalah kaidah-kaidah muhim, kaidah-kaidah penting dalam memahami takdir. Kata Syekh, maka perbuatan dan ucapan-ucapan manusia taqa'u bi qudratihim wa masyiatihim, terjadi dengan keinginan, kemampuan dan kehendak mereka. Terjadi dengan kemampuan dan kehendak mereka. Khalaqahumallahu fihim, yang mana kemampuan dan kehendak itulah yang Allah ciptakan untuk mereka. Ya. Jadi perbuatan dia terjadi itu dengan kehendak dia. Ucapan dia terjadi dengan kehendak dia. Kehendak itu datang dari mana? Kehendak itu diciptakan oleh Allah untuk Anda. Paham ya, kawan? Sampai sini paham? Baik. Hati-hati loh. Banyak manusia yang sesat di sini. Bahkan orang-orang yang dikatakan indahum ulumun, mereka mempunyai ilmu-ilmu yang banyak. Ya. Kalau antum mendengar orang-orang Asy'ariyah membahas tentang ini, orang-orang Jabariyah, orang-orang Qadariyah, ya, maka antum bisa tersesat kalau antum tidak punya landasan yang kuat, ya, dalam memahami prinsip-prinsip takdir Allah Azza wa Jalla. Kama khalaqa baqiyata quwwahum adh-dhahira wal batinah, sebagaimana Allah menciptakan sebahagian Allah menciptakan kekuatan mereka yang zahir maupun yang batin. Jadi keinginan dan kehendak mereka itu diciptakan oleh Allah, sebagaimana Allah menciptakan kekuatan mereka. Ya. Maka hubungannya dengan hadis adalah apa? Kecerdasan dan kelemahan, ketidakmampuan. Itu juga diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Walakinnahu, akan tetapi, ta'ala yassara kullan lima khuliqalah. Perhatikan catatan kalimat ini dengan baik. Akan tetapi Allah yang maha tinggi memudahkan segala sesuatu lima khuliqalah, kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Allah memudahkan seseorang untuk melakukan apa yang dia mau, yang diciptakan kepadanya. Ya. Nah, antum pengen masuk neraka, lakukan amalan-amalan masuk neraka, Allah mudahkan antum untuk masuk neraka. Ya. Antum ingin melakukan amalan-amalan ahlul jannah, beramal dengan ahlul jannah, amalan-amalan ahlul jannah, maka Allah akan mudahkan Anda untuk menjadi ahlul jannah. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh, perhatikan penjelasan Syekh. Yassara kullan lima khuliqalah. Setiap orang dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Penjelasan kata Syekh di sini memberikan contoh gambaran. Faman wajjaha wajhahu wa qasdahu li rabbih. Barang siapa yang menghadapkan wajahnya sungguh-sungguh kepada Allah, habbaba ilaihil imana wa zayyanahu fi qalbih.
niscaya Allah akan membuat dia cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qalbih, dan keimanan itu akan menghiasi hatinya. Sebabnya apa? Dia menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mafhum? Wa karraha ilaihil kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah akan menjadikan dia itu benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kenapa dia benci kepada kemaksiatan? Kenapa dia benci terhadap kekufuran? Kenapa dia benci terhadap kefasikan? Karena orang ini benar-benar menghadapkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mudahkan dia. Maka Allah jadikan dia cinta kepada kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla hiasi hatinya dengan keimanan. Lalu Allah buat dia benci terhadap keburukan. Paham? Mahum? Tayyib. Wa ja'alahu minar rasyidin. Dan Allah menjadikan dia termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Fatammat alaihi ni'amullahi min kulli wajhin. Maka sempurnalah kepadanya nikmat-nikmat Allah dari segala sisi. Dia bisa mendapatkan itu. Musabbabnya, yang disebabkan ini dia capai apabila dia melakukan sebab. Sebabnya apa? Dia menghadapkan wajahnya kepada Allah. Dengan pengertian orang-orang ini dia beramal kepada Allah Subhanahu. Beramal semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa man wajjaha wajhahu li ghairillahi bal tawalla aduwahu syaitan. Akan tetapi barang siapa yang mengarahkan wajahnya atau yang mengarahkan wajahnya kepada selain Allah, bahkan dia bernaung kepada musuh-musuh Allah, syaitan, lam yuyassirhu li hadhil umur. Allah tidak akan mudahkan dia kepada perkara-perkara ini. Allah tidak akan mudahkan dia kepada keimanan dan mencintai kebaikan dan menjauhi keburukan. Allah tidak mudahkan dia ke situ. Kenapa? Nah, dia melakukan sebab. Sebabnya apa? Kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Paham ikhwan? Nah. Bal wallahu Allahu ma tawalla, bahkan Allah serahkan dia kepada apa yang dia bergantung kepadanya. Wa khadalahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengabaikan dia. Wa wakilahu ila nafsi, dan Allah serahkan dia kepada dirinya sendiri. Fadalla wa ghawa wa laisa lahu ala rabbih hujjah. Maka dia pun sesat, menyimpang, dan tidak ada bagi dia di sisi Allah hujjah. Dia tidak bisa berdalil di sisi Allah. Kenapa? Karena dia tidak dipaksa oleh Allah untuk melakukan perbuatan buruk itu. Ya. Allah terangkan jalan kebaikan dan Allah terangkan jalan keburukan. Ya, Allah berikan Anda kemampuan dan Allah berikan Anda keinginan, kehendak. Tetapi Anda sendiri menghadapkan wajah Allah Anda kepada selain Allah Azza wa Jalla. Anda berlindung kepada musuh Allah dari kalangan para syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Anda, tidak memudahkan Anda untuk mencintai keimanan, dan keimanan tidak bersemayam dalam hati Anda, kecintaan kepada kebaikan di diri Anda tidak ada, bahkan Anda jauh dari Allah Tabaraka wa taala. Ya. Anda sesat dan Anda menyimpang. Anda tidak punya hujjah di hadapan Allah. Mafhum ya? Maka orang yang berhujjah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan, batil dengan sendirinya hujjah mereka. Anda tidak punya hujjah, dia tidak bisa mengatakan ini kan takdir Allah, Allah telah menciptakannya. Ya, Allah telah menakdirkan saya melakukan keburukan dan seterusnya. Naam, begitu. Dia punya hujjah tidak? Tidak punya hujjah di sisi Allah. Sebab itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mau potong tangan pencuri, dia katakan, kenapa potong tangan saya? Karena kamu pencuri. Dia bilang, tidak bisa, ini takdir Allah saya pencuri. Maka Umar bin Khattab mengatakan, takdir Allah pun saya potong tanganmu. Iya kan? Iya, karena takdir Allah juga saya potong tangan Anda. Nah, fahimtum ya ikhwan? Sebab itu jangan orang itu dalam beramal, atau orang itu jangan terjebak dengan angan-angan yang kosong tanpa amalan.
Banyak di antara manusia, bahkan kaum murji'ah, itu mereka menghayal, hidup dengan angan-angan, kosong dari amalan. Karena dia mengatakan bahwa iman itu tidak naik dan tidak turun. Iman itu cukup adalah ucapan dengan lisan dan pembenaran dengan hati, itu sudah cukup. Lalu dia menghayal mendapatkan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Raja, harapannya kepada Allah kuat, tapi tidak melakukan amal. Maka ini dia apa? Hidup dengan angan-angan. Anda menghayal mendapatkan kebahagiaan, Anda tidak melakukan sebab-sebab kebahagiaan. Anda menghayal supaya masuk surga, Anda tidak melakukan sebab-sebab masuk surga. Anda menghayal menjadi seorang konglomerat, tapi Anda duduk di rumah, ongkang-ongkang kaki, gak ngapa-ngapain. Anda tidak melakukan sebab. Bisa saja Allah menjadikan Anda tanpa Anda melakukan sebab, bisa, mudah bagi Allah. Tapi itu bukan bahasan kita. Itu hal-hal lain yang keluar dari pembahasan secara umum. Ya, nah, hal-hal lain yang keluar dari pembahasan secara umum. Seperti apa? Seperti kisah Al-Baqarah. Kisah sapi betina. Antum tahu penamaan surat Al-Baqarah di dalam ayat Al-Quran. Ana singgung pada antum berkaitan dengan sebab dan musabab. Ya, ada memang kejadian-kejadian tertentu dan memang banyak, tapi tidak umum dalam kehidupan dunia ini. Allah berikan karamah kepada wali-wali Allah, hal-hal yang terjadi di luar kemampuan mereka dan terjadi di luar usaha mereka. Ya, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka, pemeliharaan Allah kepada mereka. Ya, sampai-sampai antum tahu siapa pemilik sapi betina yang sampai sapi betina ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Pemilik sapi betina ini anak yatim. Anak yatim ini, jadi kisahnya di Bani Israel. Bani Israel itu kan ada 12 suku. Ya, Bani Israel itu ada 12 suku. Jadi di antara 12 suku ini ada satu orang, itu dia kaya raya sekali. Tapi dia tidak punya ahli waris, kecuali hanya punya satu saudara laki-laki. Ya, satu saudara laki-laki. Begitu perjalanan waktu di usia tua dengan kekayaannya yang begitu melimpah, saudaranya ini berpikir bagaimana supaya bisa cepat dapat warisan. Akhirnya dia bunuhlah saudaranya yang kaya ini. Dengan maksud supaya bisa mewarisi hartanya. Begitu dia bunuh, dia siasati. Bagaimana supaya tidak diketahui. Dia bawa ini jenazahnya, dia letakkan di perbatasan antara dua suku. Di kalangan Bani Israel. Supaya saling nuduh. Ya, siasatnya itu supaya saling nuduh. Dia provokasi mereka. Begitu dia taruh di situ, dia pulang, lari kembali kepada kaumnya, sukunya, menangis. Dia lapor bahwa dia telah temukan saudaranya wafat di perbatasan. Orang yang dari suku sana jalan ketemu juga sang mayit itu di situ. Akhirnya terjadilah perbincangan di antara mereka. Sampai mereka mau perang. Sudah gontok-gontokan, hunus senjata. Semuanya berada dalam keadaan emosi. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan kepada mereka, Bani Israel, sabar. Bukankah di tengah-tengah kita ada Musa, Nabi Allah? Ya, kenapa kita tidak bertanya kepadanya saja? Ya, bagaimana solusi dari permasalahan ini? Maka mereka pun mendatangi Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ya, singkatnya, Nabi Allah Musa perintahkan mereka untuk cari ekor sapi, cari sapi ya. Cari sapi, nanti sapi ini dipotong, ambil pahanya, pukul kepada sang mayit. Nanti sang mayit itu hidup, sebutkan siapa yang membunuh dia. Terus mati lagi. Ya, nah. Maka di belahan tempat yang lain, ada seorang anak yatim yang bapaknya meninggal waktu dia masih kecil. Lalu bapak ini tidak punya warisan apa-apa kecuali seekor sapi saja, sapi betina. Sapi ini dilepaskan di hutan. Anak yatim ini hidup dengan mamanya di kampung. Begitu dia besar, karena satu kepentingan dan kebutuhan, mamanya ini suruh dia pergi ke hutan. Setelah dia dewasa, mamanya katakan, bapakmu punya warisan satu ada, sapi. Cari sapi itu, ada di hutan. Makanya dia pergi cari.
Begitu dia pergi cari, dia dapat ini sapi, dia ambil, dia bawa pulang sampai ke rumah. Mamanya suruh ini jual sapi. Sementara Bani Israel sedang repot cari sapi. Mafhum ya? Sedang repot cari sapi untuk mau membuktikan siapa pembunuh anak ini. Subhanallah. Iya. Begitu dia sampai di pasar, mamanya suruh dia jual dengan harga sekian. Anak lupa persis, kurang lebih sekian dinar lah, sekian begitu. Katakanlah 600 gitulah, 600 dinar misalnya. Lalu di perjalanan ada orang yang datang, tawar kepada dia. Mau beli sapi itu 12 dinar, 2 kali lipat. Nah ini mengatakan tidak bisa. Tidak bisa, kamu kan 12 ini kamu untung 600. 600 ini kamu bisa kelola lagi, dagang. Ini keuntungan, bagus. Dia bilang tidak bisa, ibu saya suruh jual segini saja. Oh tidak mau, kalau segitu saya tidak mau beli. Saya mau beli 12 dinar. Anak ini nggak jadi, akhirnya sudah saya pulang tanya ibu saya. Dia pulang. Pulang. Besoknya disuruh lagi sama ibunya. Kau pergi jual ke pasar 12 dinar. Ketemu lagi di perjalanan seseorang yang mengatakan bahwa saya mau beli 24 dinar. Orang ini tidak bisa. Ibu saya suruh 12 saja. Pokoknya tawar, dibujuk dan seterusnya tidak bisa. Dan sapi itu tidak laku. Sampai dia pulang. Pulang. Besoknya namanya suruh, pergi. Dan kalau engkau ketemu sama orang itu, maka tanyakan kepada dia, bahwa sapi ini harus disembelih atau harus dijual. Anak ini pergi. Ketemulah sama orang yang bertemu di hari-hari yang setelah, 2 hari setelahnya itu, dia tanyakan. Maka orang itu mengatakan harus dijual. Maka pulanglah anak ini kepada ibunya. Maka ibu itu berkata kepadanya, wahai anakku, tahukah engkau siapa yang bertemu denganmu? Dia bilang, saya tidak tahu. Maka ibunya mengatakan yang bertemu denganmu itu adalah malaikat. Ya, malaikat. Maka pergilah ke pasar dan juallah sapi ini dengan emas seharga beratnya. Berat sapi itu. Begitu dia ke pasar, ketemu sama Bani Israel yang sedang sibuk cari sapi, mereka tawar untuk beli sapi itu. Ini anak buka harga bahwa sapi ini harganya emas seberat sapi. Subhanallah. Jadi konglomerat seketika. Jadi konglomerat seketika. Bani Israel kaget loh. Emas seberat sapi. Tapi karena ini mereka butuh untuk membuktikan siapa pembunuh orang kaya itu. Akhirnya mereka patungan. 12 suku itu patungan. Maka tercapailah emas yang dimaksud. Mereka beli sapi itu, bawa pulang sapi itu dan disembelih kepada Nabi Musa. Begitu. Ya, anak ini akhirnya jadi kaya raya. Dalam sebahagian kisah disebutkan anak ini kemudian nanti menikah dengan istrinya sang orang kaya yang dibunuh itu. Tapi sampai kebenaran itu wallahu a'lam, ana sendiri belum melakukan tahqiq. Ya. Naam. Tapi ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ana ingin menyampaikan dari kisah ini bahwa memang ada kejadian-kejadian tertentu yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang itu tanpa dia melakukan sebab-sebab yang lumrah, yang wajar. Iya. Paham ya? Nah, tapi itu bukan pembahasan kita. Kenapa? Karena kita berbicara ini berdasarkan keumuman yang terjadi. Berdasarkan apa? Keumuman. Kalaupun ada hal-hal yang khusus terjadi, itu hal yang khusus tidak bisa dimasukkan, dijadikan patokan. Ya. Nah, maka kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh, innallaha atahu jami'al asbab allati yaqdiru biha 'alal hidayah walakinnahu ikhtara ad-dhalalah 'alal huda fala yalumanna illa nafsah. Orang ini yang dia menghadapkan wajahnya kepada selain Allah, lalu Allah tidak mudahkan dia kepada kebaikan-kebaikan, sehingga dia sesat, dia menyimpang, dan dia tidak punya hujah di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan sebab-sebab dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia kemampuan untuk memilih jalan hidayah, tetapi dia pilih jalan kesesatan. Iya. Nah,
Lalu Syekh membawa ayat. Qala ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-30. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhus syayatina awliya'a min dunillah. Sekelompok dari mereka mendapatkan hidayah dan sebahagian dari mereka telah berhak layak bagi mereka untuk mendapatkan kesesatan. Kenapa? Karena mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung-pelindung selain daripada Allah. Ya. Dia melakukan sebab apa tidak? Yang sesat ini melakukan sebab. Sebab. Sebabnya itu apa? Ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Mereka menjadikan syaitan sebagai pelindung-pelindung selain daripada Allah Azza wa Jalla. Wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-16. Surat Al-Maidah ayat yang ke-16. Yaitu yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yaitu dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang mengikuti keridaan Allah kepada jalan keselamatan. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah. Dan Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk sampai atau ila siratim mustaqim, untuk meniti jalan yang lurus. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Yani Allah memberikan Al-Quran sebagai kitab yang menjelaskan kepada mereka jalan keselamatan. Mafhum? Lalu dengan Al-Quran itu mereka mempelajari jalan-jalan keselamatan, mereka menempuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hidayah. Ya. Nah. Kemudian ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Sampai di sini antum paham? Paham ya? Nah. Maka dari itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in tentang takdir-takdir yang telah terjadi dan catatan pena takdir itu tintanya telah kering. Ya. Maka apa kata para sahabat? Afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul aman. Kalau begitu bukankah lebih baik kita bersandar saja pada takdir dan tidak usah beramal? Ya, tidak usah beramal. Apa jawab Rasulullah? La, tidak boleh. I'malu fakullun muyassarun. Ya. Beramallah. Karena fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian. Karena setiap kalian akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Ya. Nah. Jadi tidak boleh bersandar dengan apa? Takdir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surat Al-Lail, ayat yang ke-5 sampai 10. Yaitu apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang berinfak lagi bertakwa, dia membenarkan hari kebangkitan, yaitu surga, balasan yang baik, yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia kepada jalan-jalan kebaikan. Kami mudahkan dia. Ya. Nah, dia melakukan sebab tidak? Seseorang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di dalam ayat ini dia melakukan sebab apa tidak? Dia melakukan sebab. Sebabnya apa? Sebabnya dia pandai berinfak dan bertakwa. Dan sebabnya dia membenarkan surga Allah Azza wa Jal. Sehingga dia beramal untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jal. Lalu Allah mudahkan dia untuk itu. Ya. Begitu pula Allah berfirman dalam ayat selanjutnya. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, pelit, wastaghna, dan angkuh merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan hari pembalasan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia kepada kesusahan. Kami akan lancarkan dia kepada kesulitan. Ya. Nah, dia melakukan sebab apa tidak? Dia melakukan sebab. Ya.
Maka ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimana wa rahimahullah dalam kitab Al-Mu'taqadus Sahih, bahwasanya fal maqadir laha asbabun tusilu ilaiha, bahwa takdir-takdir manusia itu mempunyai sebab-sebab yang menyampaikan dia kepada takdirnya. Ya, maka dari itu harus lakukan sebab. Taib. Sampai di sini paham ikhwan? A'azzani Allahu wa iyyakum. Sebagai penutup, Asy-Syaikh mengatakan amma ahlus sa'adah. Adapun orang-orang yang bahagia, fayuyassaruna li amali sa'adah, maka Allah akan memudahkan mereka untuk beramal dengan amalan-amalan yang mendatangkan kebahagiaan kepada mereka. Wa dzalika bikaisihim wa taufiqihim wa lutfillahi bihim. Yang demikian itu adalah dengan sebab kecerdasan mereka dan taufik yang Allah berikan kepada mereka, wa lutfillahi bihim, dan kelembutan Allah kepada mereka. Artinya apa? Artinya bukan semata-mata karena kehebatan mereka. Ya. Tetapi itu semua adalah juga karena takdir Allah yang memudahkan mereka untuk melakukannya. Lalu mereka melakukannya sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi ini bantahan terhadap Qadariyah dan Jabariyah. Yang mana Jabariyah mengatakan manusia dipaksa, sementara Qadariyah mengatakan manusia itu dia semata-mata punya kehendak, punya pekerjaan sendiri, tidak diciptakan oleh Allah. Ya. Paham ya? Nah, tetapi menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa kemampuan Anda, kecerdasan Anda, perbuatan Anda itu diciptakan oleh Allah, dan Allah mudahkan Anda untuk melakukan apa yang sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya. Nah, baik. Ikhwan, sampai-sampai al-kais wal ajiz huma al-madhkurani fi qawlihi. Sampai-sampai tentang perkara kecerdasan, kecerdikan, dan kelemahan, ketidakmampuan. Yaitu tersebut di dalam hadis Rasulullah. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisap dirinya, pandai menghitung dirinya, pandai introspeksi diri. Wa amila lima ba'dal maut. Lalu dia beramal untuk kematiannya. Ya. Naam. Wal ajiz, dan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amadi, yaitu orang yang memperturut hawa nafsunya lalu dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan kosong. Ya. Allah itu maha baik, tapi tidak beramal. Sudah nanti Allah masukkan kita ke surga karena Allah maha baik. Ya, tidak beramal. Ya, ini namanya angan-angan kosong. Ya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Kita masuk pada hadis yang ke-10 dari bab yang mulia ini. Ustaz, kalau antum tanyakan, Ustaz, kalau begitu apa sih hubungan hadis-hadis dan penjelasan-penjelasan yang Ustaz sampaikan ini berkaitan dengan penyucian jiwa? Apa hubungannya? Tentu hubungannya kalau antum paham benar tentang takdir Allah, kalau antum paham benar tentang ketetapan Allah Azza wa Jal, antum juga mengerti bagaimana ketika berhadapan dengan keraguan-raguan yang mempengaruhi jiwa Anda, maka hidup antum itu akan tenang, jiwa antum akan bersih dalam beribadah kepada Allah, tidak mudah terombang-ambing dan terkontaminasi dengan pengaruh apapun. Iya. Nah, karena apa? Jiwa dan hati seseorang bisa tenang itu kalau dia kembali kepada keimanan. Nah, bagaimana keimanannya bisa kokoh? Ya tentu dia harus mengetahui bagaimana Allah menciptakan ini semua dan hal-hal yang berkaitan kepadanya. Dan bagaimana dia bisa ridho terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Ya. Nah. Demikian akhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.